الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والمرسلات عرفا فالعاصفات عصفا والناشرات نشرا فالفارقات فرقا فالملقيات ذكرا عذرا أو نذرا إنما توعدون لواقع فإذا النجوم طمست وإذا السماء فرجت وإذا الجبال نسفت وإذا الرسل أقتت لأي يوم أجلت ليوم الفصل وما أدراك ما يوم الفصل ويل يومئذ للمكذبين ألم نهلك الأولين ثم نتبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين ويل يومئذ للمكذبين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuuthi rahmatan lil alamin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita membaca kitab At-Tafsirul Muyassar di akhir juz 29 di surah Al-Mursalat. Kita baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, demi al-mursalat. Demi al-mursalat al-'urfa. Baik. Perhatikan di tafsir sebutkan ai aqsamallahu ta'ala birriyahi hina tahubbu mutatabi'atan yaqufu ba'daha ba'dan. Allah Subhanahu wa taala aqsama, bersumpah. Berarti waw sini waw apa? Waw qasam. Waw qasam. Oleh karena itu al-mursalat akhirnya kasrah. Kenapa? Jamak muannas salim, majrur dengan kasrah. Akhirnya alif dan ta. Apa itu al-mursalat? Ai birriyahi. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan angin. Ar-riyah jamak dari rih. Ini sebagian penafsiran ya. Tidak sebutkan semua bentuk penafsiran. Baik. Ini sebagian dari penafsiran, yaitu dengan angin. Hina tahubbu, ketika dia berhembus, mutatabi'atan, terus menerus. Yaqufu ba'daha ba'dan, sebagiannya menyusul mengikuti sebagiannya lainnya. Dan sering kita ingatkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apa yang Dia kehendaki dari makhluknya. Yang menunjukkan kehebatan makhluk tersebut. Banyaknya faedah atau manfaat dari makhluk tersebut atau keluar biasaan makhluk tersebut. Nah, Allah tidak sembarang make makhluknya bersumpah. Iya. Paham ini? Dan bagi kita manusia tidak boleh kita bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Haram kita bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Bisa dipahami ini? Baik. Fal 'asifati 'asfa. Artinya ay wa birriyahi syadidatil hububu al-muhlikati. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah demi al-'asifat, yaitu angin asyadidatil hubub, yang sangat kencang. Al-muhlikah, yang menghancurkan.
Coba lihat angin kencang, apa dia bikin? Rusak. Ya, pohon bagaimanapun besarnya bisa tumbang, bisa patah. Atap, seng, jangan tanya. Paham ini? Dan seterusnya dari kehancuran, kerusakan, al-muhlikah. Ini al-asifati asfa. Yang ketiga, wabil taib. Kita baca dulu ayatnya. Wan nasyirati nashra. Artinya wan nasyirati nashra ay wabil malaikah. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan malaikat-malaikat. An-nasyirat ay al-muwakkalina bis-sahabi. Yang diberi tugas untuk mengatur awan. Awan-awan yang kita lihat. Ya, awan berarti ini masuk dengan hujan-hujannya ya, awan. Yasukunaha haitsu sya'allahu. Yang mana mereka menggiring, membawa ya, mengarahkan awan tersebut di arah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki. Oleh karena itu jangan heran ada namanya hujan lokal, ya. Tadi pelajaran geografi apa? Lupa saya. Hujan lokal. Hujan yang hanya terbatas pada daerah tertentu. Sampingnya cerah. Contoh misalnya Kecamatan Panakukang, apa kecamatan apa ini? Panakukang ya. Atau Kecamatan Tamalate. Hanya Kecamatan Tamalate saja sampingnya Barombong Goa, tidak hujan. Ya. Kenapa? Memang itu hujan, bukan maunya itu awan, tapi maunya Allah. Ada malaikat an-nasyirati nasyra yang mengatur, ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, itu harus kita yakini ya. Itu awan enggak maunya ke sana ke barat. Bukan hanya musim-musim ya. Walaupun ada itu namanya musim barat, musim timur, tapi ini awan bergerak diatur oleh Allah. Ya, diatur oleh Allah, bukan pawang hujan. Ya, ada kulkas di freezer di atas. Ini omong kosong, naik saja belum pernah. Ya. Naik paling sampai awan ini, ada awan lagi di atasnya. Mana kamu lihat ada freezer itu? Kalau ada freezer sudah lama jatuh. Ya. Jangan freezer, kelereng saja jatuh kalau ditaruh di awan. Ya. Amin nih. Naudzubillah. Ini kebodohan ya. Kesyirikan dan kekufuran. Tapi masih ada juga yang pakai jasanya. Masih banyak. Ya. Datang kini mau acara besok ini. Jangan ya, kasih hujan ya. Naudzubillah. Padahal di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ketiga ini, wan nasyirati nasyra, itu apa? Malaikat-malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. Mereka bawa giring awan tersebut di mana Allah kehendaki. Dan pernah ada kisah dalam sebuah hadis. Saya tidak tahu apakah kalian sudah pernah dengar ini kisah. Itu kisah seseorang yang mendengar teriakan suara dari atas langit awan. Hujanilah kebunnya si fulan. Pernah dengar kisah itu? Ada seorang lelaki dengar ada suara di atas awan. Ini awan diperintah. Atau malaikatnya diperintah. Hujanilah kebunnya si fulan, si anu. Ternyata betul. Ini yang dengarin dia cek. Betul ini awan. Langsung lari ke situ, ke atas kebunnya si fulan. Turun betul hujan. Kencang. Dia susul. Ya, disusul. Mungkin dekat lokasinya di situ, disusul. Sampai di sana, ternyata dia dapati bosnya, pemilik kebun. Lagi mengairi tanamannya apa. Ya, sudah begitu dia tanya, penasaran ya? Tanya. Om, ya ini bahasa ya, sapaan. Tapi saya tadi dengar di atas awan, ya, bilang hujanilah kebunnya si anu. Ya. Ternyata saya dapati kita, ya. Kita si anu, ya. Ini kurang lebih ya, Allah alam maknanya. Kita si anu, ya betul. Nah, ditanyalah kenapa bisa? Ini karomah. Iya. Karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Coba dihujanilah kebunnya saja si anu. Coba lihat. Ternyata disebutkan, ya. Ini saya berkebun, ini, ya. Ini saya bagi tiga. Hasilnya hasilnya, ya. Hasil yang dihasilkan dari kebun ini saya bagi tiga.
Selalu saya bagi 3. Setiap kali panen saya bagi 3. Pasti itu. Sepertiga yang pertama untuk modal. Ya, mungkin jadi bibit lagi ya, seperti orang tanam padi. Ya, kalau dijual semua apa mau ditanam lagi untuk musim berikutnya. Ya, Firman, labus di balukang ya tidak. Paham ini? Yang kedua untuk dia makan. Dia butuh. Yang ketiga untuk disedekahkan. Infakkan. Ini selalu seperti ini. Sepertiga. Coba lihat. Dia bagi 3. Sepertiganya kembali ke kebun karena dia butuh ditanam lagi. Hanya dia punya jambu mente. Kalau jambu mente enggak ya. Pohonnya terus ada ya. Tapi kalau padi, jagung, panen langsung habis pohonnya. Berarti harus tanam lagi. Ya, itu diambil dari hasilnya. Yang sepertiganya lagi dia makan. Yang sepertiganya disedekahkan. Kalau kita persen banyak juga ya. 33,3%. Bayangkan itu, kita punya untung 100 juta berarti 33.300.000 kita sedekahkan. Ada yang kuat. Tapi ternyata subhanallah, dia mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala ya. Ini syahidnya bahwasanya ada yang mengatur ya awan tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala menugaskan para malaikat yang ditugaskan untuk mengatur awan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fal fariqati farqa. Apa itu fal fariqati farqa? Ai wabil malaikah, malaikat juga, allati tanzilu min indillahi. Para malaikat-malaikat fariqat yang turun dari sisi Allah, bima yufarriqu bainal haqqi wal batili wal halali wal harami. Dengan apa yang yufarriq, ya bisa membedakan, memilah antara yang hak dan yang batil, antara halal dan haram. Apa ini? Wahyu dari Allah, syariat. Baik. Fal mulkiyati dzikra. Apa artinya fal mulkiyati dzikra? Ai wabil malaikah. Malaikat juga. Jadi 3 malaikat ya. Wan nasyirati nasyra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra. Ini malaikat semuanya. Wabil malaikati allati tatalaqqal wahya min indillah. Itu demi para malaikat, ini sumpah, masih sumpah ya, ataf ke awal. Itu Allah yang bersumpah dengan demi malaikat-malaikat yang mengambil wahyu dari sisi Allah. Tatalaqqal wahya, dia mengambil wahyu dari sisi Allah, wa tanzilu bihi ala anbiya'i, dan dia turun dengan wahyu tersebut membawanya kepada para nabi. Baik. Udhran aw nudra, ay i'dharan minallahi ila khalqih wa indharan minhu ilaihim li'alla yakuna lahum hujjatun. Ini semua Allah Subhanahu wa taala turunkan wahyu dibawa oleh para malaikat, sampaikan kepada para nabi yang ada di bumi, para nabi dan rasul, itu sebagai i'dharan minallah, sebagai penegakan hujjah dari Allah Subhanahu wa taala kepada makhluk. Dan bentuk indharan, peringatan dari Allah kepada mereka. Li'alla yakuna lahum hujjatu, sehingga tidak ada lagi alasan nanti pada hari kiamat. Ya, saya tidak ngerti ya Allah, saya tidak tahu. Saya begini. Tidak ada lagi alasan. Kenapa? Telah diturunkan kitab dan diutus para rasul. Sampai ke kita. Ya. Kita tolak, apa kita mau bilang di hadapan Allah? Tidak bisa lah. Tidak bisa lagi. Berarti kita memang yang salah. Kita yang kufur. Paham ini? Tidak ada lagi hujjah. Alasan. Kita mau alasan apa? Alasan tidak tahu apa-apa. Sudah diutus para rasul. Tidak tahu ini. Sudah diturunkan kitab-kitab. Sampai bahkan kepada dirimu. Kamu tidak ambil kitab, kamu tidak beriman. Ya. Bisa lagi ngomong? Tidak bisa lagi. Tidak ada lagi hujjah. Bisa dipahami? Baik. Ini semua. Ayo kembali ke pembahasan sumpah. Unsur sumpah ada berapa? Ada 4. Yang pertama, sumpah itu sendiri. Mana kosamnya sini? Waw kosam. Sumpah. Yang kedua, al-muqsim. Yang bersumpah. Siapa yang bersumpah sini? Allah Subhanahu wa taala. Ini ayat Al-Qur'an. Iya. Allah yang berfirman. Allah yang bersumpah. Muqsim. Yang ketiga, al-muqsam bihi. Yang dipakai bersumpah. Ada berapa sini?
Ada berapa? Wal mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasyirati nashra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra. Berapa ini? 5. Udhran au nudhra bukan? Ya, itu apa penjelasan, ya. Kenapa diturunkan wahyu kepada para nabi, sampaikan kepada manusia. Udhran au nudhra. Baik. Penegakan hujjah dan nudhran, peringatan untuk mereka. Sekarang tersisa satu. Al-muqsam alaih. Apa yang disumpahi? Apa yang mau ditegaskan? Karena semua orang sumpah, ya, pasti ada yang muqsam alaih. Ya, termasuk anak-anak itu, ya, sumpah salah, kandalaka. Kenapa kau kandala? Saya tidak mencuri. Ya, paham ini? Ya, sumpah salah ya, mau kandala, kasih begini, kasih. Naudzubillah ya, ini karena jahil ya. Kalau anak pondok, wallahi. Ya, wallahi, bukan saya yang ambil, saya tidak mencuri. Al-muqsam alaihnya ini, saya tidak mencuri, saya tidak ambil. Nah, ini yang disumpahi, dia sumpah karena itu. Nah, sekarang di sini mana al-muqsam alaih? Innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang kalian dijanjikan, ya, apa yang kalian dijanjikan itu betul-betul akan terjadi, pasti. Paham ini? Innama tu'aduna lawaqi'. Sungguh apa yang kalian dijanjikan dengannya itu betul-betul akan terjadi. Apa maksudnya? Ai innal ladzina tu'aduna bih min amri yaumil qiyamah wa ma fihi min hisabin wa jaza lanazilun bikum la mahalata. Sungguh apa yang kalian dijanjikan dengannya itu, apa itu yang kalian dijanjikan dengannya itu urusan hari kiamat. Tentang hari kiamat dan apa yang ada padanya berupa hisab, perhitungan amalan dan jaza dan pembalasan. Itu yang kalian dijanjikan kan? Sampaikan oleh para rasul dalam kitab diturunkan. Nanti hari kiamat akan begini, akan ada hisab, ada jaza dan surga neraka. Semuanya itu betul-betul lanazilum bikum, akan turun kepada kalian, maksudnya akan terjadi kepada kalian. Akan kalian rasakan, la mahalata. Tidak boleh tidak. Tidak boleh tidak, pasti kalian akan dapatkan hal tersebut. Dan ini betul. Bahkan Allah sumpah kan? Sumpah sampai 5 kali. Tayyib. Bisa dipahami ini? Al-muqsam alaih. Tayyib. Dan ini di banyak tempat, banyak ayat Allah Subhanahu wa taala bersumpah untuk menegaskan pastinya hari berbangkit. Pastinya hari kiamat. Persis seperti sebagaimana apa yang dikhabarkan di dalam Al-Qur'an dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Persis sama. Ya, persis sama. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala fa idzan nujumu tumisat. Dan apabila itu ketika an-nujum, bintang-bintang tumisat, dihapus. Apa maksudnya? Ai fa idzan nujumu tumisat wa dhahaba dhiya'uha. Itu ketika atau apabila bintang-bintang itu dihapus dan pergi dhiya'nya, pergi cahayanya. Apa maksudnya? Jadi gelap. Bintang asalnya ada cahayanya, bersinar, malah hilang. Itu kapan ini kejadian? Nanti pada hari kiamat. Wa idzas samaa'u furijat, dan apabila atau ketika langit itu furijat. Apa artinya? Wa idzas samaa'u tasadda'at. Itu apabila atau ketika langit itu pecah. Tasadda'at, pecah. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala wa idzal jibalu nusifat. Dan ketika al-jibal, jabal-jabal, gunung-gunung nusifat. Apa artinya? Wa idzal jibalu tatayarat wa tanasarat wa sarat haba'an tadruhur riyah. Dan apabila atau ketika gunung-gunung itu berterbangan. Ini luar biasanya kengerian hari kiamat. Gunung yang kokoh ini, coba lihat sebelah timur ini. Sebelah timur ini. Antum lihat di jalan atau di masjid di atas sebelah timur itu gunung besarnya itu. Ya. Itu kecil dari sini. Coba nih tes dekat-dekat. Begini kita ya. Melongo. Ya. Itu gunung yang kokoh itu akan berterbangan, terlepas semua dari pondasinya, dari
akarnya, terlepas, beterbangan dan hancur. Ya. Dan menjadi habaan, menjadi debu. Beterbangan, hancur, dan menjadi debu tadruhur riyah yang ditiup angin. Hilang. Debu, hancur. Bukan hancur jadi batu besar. Oh, batu besar biar angin mungkin tidak goyang. Ya. Ini tadruhur riyah, jadi debu, habaan mansura. Jadi debu. Paham ini? Ditiup, yang bisa ditiup angin. Langsung hilang. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wa idzar rusulu uqitat. Dan ketika para rasul uqitat. Perhatikan tafsirnya. Ai wa idzar rusulu uyyina lahum waqtun wa ajalun lil fasli bainahum wa bainal umam. Itu apabila para rasul telah uyyina, ditetapkan, ditentukan untuk mereka waktu dan ajal untuk fasal, untuk menetapkan keputusan antara mereka dan antara umat-umat. Nah, ingat, para nabi dan rasul diutus, itu mereka ada yang beriman, ada yang kafir. Dan titik ya perselisihan mereka ada pada tauhid, ada pada la ilaha illallah. Itu para nabi dan rasul seperti yang disebutkan di kitab Makna Tagut tadi. Setiap rasul mendakwakan apa? Ani'budullah wajtanibut tagut. Di sinilah mereka ingkar, tidak mau. Jadi pahami? Taib. Ini nanti pada hari kiamat ketika ditetapkan untuk mereka waktu ajal untuk fasal, menetapkan keputusan antara mereka dan antara umat-umat mereka. Li ayyi yaumin ujjilat. Li ayyi yaumin ujjilat. Ay yuqalu, dikatakan li ayyi yaumin 'azimin ukhiratir rusul. Itu sampai hari apa? Hari yang besar apa para rasul itu diakhirkan. Ya, maksudnya apa yang disebutkan di ayat sebelumnya. Itu waktu yang telah ditetapkan untuk mereka, untuk fasal, untuk qada di antara mereka. Bagaimana keputusan di antara mereka itu pada hari kiamat. Taib. Perhatikan, li ayyi yaumin ujjilat li yaumil fasl. Perhatikan tafsir, ay ukhirat li yaumil qada'i wal fasli bainal khalaiqi. Itu para rasul diakhirkan, itu penetapan keputusannya itu pada hari al-qada. Penetapan keputusan antara makhluk. Itu di hari kiamat. Di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma adraka ma yaumul fasl. Tahukah kamu apa itu yaumul fasl? Ay wa ma a'lamaka ayyuhal insanu ayyu syai'in huwa yaumul fasli wa syiddatuhu wa hauluhu. Apa yang memberitahukan dirimu wahai manusia tentang apa itu yaumul fasl? Bagaimana kengeriannya, bagaimana beratnya, kedahsyatannya, huru-hara yang terjadi pada yaumul fasl tersebut, itu hari kiamat. Ini pertanyaan seperti ini untuk menggambarkan besarnya perkara tersebut. Ini terulang-ulang ya, wa ma adraka wa ma adraka. Ya. Kalau bahasanya kita itu, nu tahu gitu. Ini begini, tahu gitu. Nah, ini menggambarkan kebesarannya, kengerian pada hari tersebut. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, wailu yauma idzil lil mukadzibin. Kehancuran, kebinasaan di hari itu untuk siapa? Lil mukadzibin, untuk orang-orang yang mendustakan. Di sini tidak disebutkan apa yang mereka dustakan. Mereka mencakup semua. Yang mendustakan adanya hari berbangkit, mendustakan tauhid, tidak mau beriman kepada Allah, mendustakan para rasul. Ini masuk semua. Al-mukadzibin. Masuk semua. Oleh karena itu antum lihat nanti di tafsir Muyassar ini diulang-ulang ya, di dalam surah Al-Mursalat diulang-ulang ini ayat wailu yauma idzil lil mukadzibin, itu tafsirnya beda-beda. Antum bisa lihat sendiri, periksa berapa kali diulang dan cek di tafsir Muyassar, itu akan berbeda-beda sesuai dengan apa yang disebutkan sebelumnya. Karena memang ini mencakup semua bentuk takdzib. Takdzib macam-macam. Ya. Rukun iman saja 6 ya. Berarti takdzib bisa masuk ke 6 pokok ini. Mendustakan Allah, ya,
Keimanan kepada Allah ada 4. Ya, wujudullah, rububiyah, uluhiyah, dan asma wa sifat. Ini sudah berapa cabang ini takdzib? Ya, para malaikat. Ya, di salatul usul ada 4 poin juga kita sebutkan. Dia bisa mengingkari memang malaikatnya, dia diingkari, tidak ada dan seterusnya. Itu macam-macam bentuk takdzib. Ini masuk semua al-mukadzibin. Dan ini kekufuran ya. Ini bukan perkara kecil ya. Dia dustakan, dia tidak mau beriman, ini kekufuran. Kekufuran. Tayyib. Apa tafsirnya? Wailu yauma idzil lil mukadzibin ay halakun azimun. Kehancuran, kebinasaan yang sangat besar, yang sangat mengerikan. Fi dzalikal yaumi. Yauma id. Yauma id. Ya, yauma idzin, ya. Yaitu hari itu apa? Fi dzalikal yaum. Hari apa ini? Hari kiamat. Untuk siapa ini? Lil mukadzibina. Untuk orang-orang yang mendustakan bihadzal yaumil mau'ud. Orang-orang yang mendustakan hari yang telah dijanjikan ini. Itu apa? Hari kiamat. Ingatnya di antara sifat pokok orang-orang kafir Quraisy ketika itu, orang-orang yang didakwai oleh Nabi SAW, itu kufur, tidak beriman kepada hari berbangkit. Oh, masa kita sudah jadi tanah, iya, jadi tulang belulang, tahambur, iya, masa bisa bangkit lagi, dan seterusnya. Itu mereka. Tapi Allah Subhanahu wa taala kasih mereka hujjah, jelaskan, ya, bahkan dikasih contoh-contoh, ya. Jangankan kalian yang kecil, bumi yang mati saja kering tandus kuning, ya. Bumi hitam. Allah kasih turun hujan, hidup hijau. Langsung tumbuh itu. Tumbuh rumput, tumbuh apa, macam-macam. Amin. Coba lihat. Itu bumi yang besar. Apalagi kalian cuman, dan di ayat yang lain disebutkan, Allah Subhanahu wa taala itu sudah menciptakan kalian. Kemudian Allah matikan. Mengembalikannya itu lebih mudah. Karena kenapa? Kamu tidak ada saja sebelumnya, tidak ada contoh sebelumnya Allah bisa adakan. Apalagi sudah pernah ada cuma mati. Lebih bisa lagi. Amin. Iya, Sapri dulu tidak pernah sebut-sebut. Iya. Mamanya masih gadis, bapaknya masih jomblo. Iya, belum ketemu. Mana ada Sapri? Oh, Sapri begini nanti di JF. Tidak ada. Saprinya saja tidak dikenal. Ya. Pas nikah juga tidak ada. Pikir ini anak perempuan, laki-laki. Ya. Tidak ada sebelumnya. Allah cipta Sapri. Iya. Rahim itu lahir dari besar. Mondok di JF. Mondok di Ribia. Sebelumnya tidak ada. Sapri meninggal. Iya. Jadi tulang belulang apa Allah hidupkan lebih gampang. Nah, Sapri saja tidak ada sebelumnya, Allah bisa, apalagi cuman mengembalikan yang sudah pernah ada. Lebih gampang lagi. Dan tidak ada yang sulit untuk Allah. Dan semua mudah. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Kemudian kita Allah Subhanahu wa taala, alam nuhlikil awwalin. Allah ingatkan. Coba lihat. Alam nuhlikil awwalin. Tidakkah kami telah membinasakan orang-orang terdahulu? Tsumma nutbi'uhumul akhirin. Kemudian kami ikutkan mereka dengan orang-orang yang belakangan. Maksudnya Allah perlakukan sama seperti orang-orang terdahulu. Ketika orang-orang belakangan itu kufur, ingkar, mendustakan, itu sama dengan orang-orang terdahulu. Oleh karena itu dalam Al-Qur'an disebutkan kan kisah-kisah ya. Ya, kisah-kisah orang yang umat para rasul yang ingkar, yang membangkang, disebutkan kisahnya sengaja supaya kita ambil pelajaran. Jangan begitu. Iya, kalau tidak mau kena yang seperti yang kena ke mereka. Ya, saya tidak mau, saya ngerinya di siksaan kepada kaumnya Nabi Nuh. Ya, banjir, gunung saja tenggelam. Coba kau menghayal. Ya, orang namanya banjir berarti, ya, perumus air itu apa? Rata toh? Iya. Kalau JF sudah tenggelam berarti sejauh mata memandang air setinggi JF, rumah setinggi JF sudah tenggelam. Ya, itu kan banjir. Nggak ada JF tenggelam sebelah santai-santai. Ada begitu, banjir. Ya, RT 1 banjir. RT 2 santai-santai. Dalam keadaan rata tanahnya. Ada? Tidak ada, pasti rata airnya. Nah, kalau gunung tenggelam gimana kira-kira airnya? Dan memang disebutkan dalam surah Hud itu air dari atas dan dari bawah. Diperintahkan langit tumpahkan airnya, diperintahkan bumi keluarkan airmu semua. Bayangkan dari 2 arah. Apa tidak banjir? Ini baru turun sedikit hujan berapa hari banjir. Ini
mengerikan. Tumbahkan airmu, keluarkan air dari langit dan bumi. Banjirnya apa? Kapalnya Nabi Nuh di gunung bisa berlayar, berlabuh. Padahal di gunung dibikin. Coba pikir, ngerinya itu. Ngerinya Ustaz, tidak mau. Kalau tidak mau, jangan seperti kaumnya Nabi Nuh. Apa pelanggaran terbesarnya kaumnya Nabi Nuh? Kesyirikan. Lihat surah Nuh. Mereka ucapkan apa? Wa qalu la tadharunna alihatakum. Mereka mengatakan, "Oh, jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhanmu." Jangan kau tinggalkan Tuhan-Tuhanmu, karena dakwanya Nabi Nuh alaihissalam. Kan Nabi Nuh dakwanya apa? Ani'budullah wa jatanibut tagut. Konsekuensinya tinggalkan Tuhan-Tuhan yang mereka apa mereka? Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan. Apa jangan tinggalkan? Talang asing. Iya. Tenggelam semua. Itu karena apa? Karena ingkar. Maka kalau kamu tidak mau disiksa, ya, mendapatkan siksaan dunia alam barzakh akhirat seperti kaumnya Nabi Nuh, maka jangan seperti mereka. Jadi perhatikan tafsirnya. Ai alam nuhlikis sabiqina minal umamil madiyah. Tidakkah kami telah menghancurkan, nuhlik, ahlaka yuhliku. Ya, ihlak. Tidakkah kami telah menghancurkan orang-orang terdahulu dari umat-umat sebelummu, umat-umat yang terdahulu. Apa sebabnya? Bitakdzibihim, karena mereka mendustakan lirrusul, para rasul yang diutus kepada mereka. Ya, wailun yauma idzil lil mukadzib. Sebab mereka dibinasakan di dunia dan mendapat wail di negeri akhirat. Itu sebabnya apa? Mendustakan. Siapa mereka dustakan? Para rasul yang diutus kepada mereka. Seperti qaumi Nuhin wa 'adin wa Tsamud. Seperti kaumnya Nabi Nuh, seperti kaum 'Ad dan kaum Tsamud. Ini beda-beda semua siksaannya ya. Beda-beda, silakan lihat kisah lengkapnya dalam Al-Qur'an. Beda-beda. Intinya hancur semua. Hancur dunia, alam barzakh, akhirat. Sebabnya apa? Mendustakan para rasul. Sekarang kita tanya, ajaran para rasul yang paling utama, paling mendasar, paling pertama mereka sampaikan apa? Ani'budullah wa jatanibut taghut. Hancur mereka gara-gara ini. Hancur mereka. Padahal untuk kaum musyrikin di zaman Nabi SAW, sebagian mereka itu masih beribadah kepada Allah, berhaji, ya, kami ini bersedekah, tapi itu semua tidak ada gunanya. Kembali ke kitab sebelumnya, makna la ilaha illallah. Coba lihat. Mendustakan para rasul, jangan kira perkara sepele. Apa yang mereka dustakan? Ajarannya. Iya, dan ajaran yang paling pokok, paling mendasar, paling hebat, paling luar biasa adalah la ilaha illallah. Ani'budullah wa jatanibut taghut. Ya, ini yang paling pertama mereka dustakan. Ya, di samping pelanggaran-pelanggaran yang lainnya. Baik. Perhatikan. Tsumma nutbi'uhumul akhirin ay tsumma nulhiqu bihim al-mutaakhirin mimman kanu mislahum fit takdzibi wal isyan. Hati-hati. Kemudian kami ikutkan terhadap mereka. Kami perlakukan sama seperti mereka, itu orang-orang yang sudah binasa sebelumnya. Siapa? Al-mutaakhirin, orang-orang belakangan. Termasuk kita zaman now. Orang-orang belakangan. Yang mana itu Ustaz? Bagaimana modelnya? Mimman kanu mislahum. Orang-orang yang sama dengan mereka, sama modelnya. Sama modelnya. Dari sisi apa? Fit takdzibi wal isyan. Sama-sama mendustakan para rasul dan sama-sama bermaksiat kepada para rasul. Apa tadi kita sebutkan pelanggarannya mereka? Mendustakan para rasul. Apa yang mereka dustakan? Tauhid, la ilaha illallah. Ani'budullah wa jatanibut taghut. Ini mereka dustakan, mereka tidak terima. Mereka mau tetap beribadah kepada selain Allah. Apa ujungnya? Kebinasaan dunia, alam barzakh, akhirat. Bisa dipahami? Baik. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Demikianlah kami perlakukan kepada orang-orang mujrim. Ai mislu dzalikal ihlakil fadhi'i naf'alu bihaula'il mujrimina min kuffari Makkah. Seperti itulah. Seperti penghancuran yang sangat mengerikan tersebut. Apa yang terjadi umat-umat sebelumnya, kami perlakukan orang-orang mujrim ini. Siapa?
dari orang-orang kafir Mekkah. Itu orang-orang kafir Quraisy. Jadi mengerikan ya, coba. Ya jangan kira itu, coba lihat ya kisah. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersama mereka, pengingkaran mereka, penolakan mereka. Ya, coba lihat 10 tahun luar biasa, itu kisah banyak sekali terjadi kejadian begini. Nabi rukuk, sujud, salat di hadapan Ka'bah. Ya, dikasih kotoran unta ya. Disebutkan bukan kotoran unta. Itu ketika orang habis menyembelih, ya, ada darahnya ya, nyembelih unta ada darahnya, kotorannya apa campur kan? Nah, keluar itu dari campur, itu yang mereka taruh di punggung Nabi SAW. Ketika Nabi sujud rukuk. Dan seterusnya dari ya, bentuk penentangan mereka. Belum lagi dari ucapan, ya. Nabi dibilang tukang syair, penyair, pendusta, majnun. Ya, paham ini? Itu apa itu? Itu semua karena beliau mendakwahkan apa? La ilaha illallah. Ani ibudullah wajatani buttagut. Ini coba. Paham ini? Baik. Litakdzibihimur rasula sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini kufar Makkah yang disebutkan sini? Karena mereka telah mendustakan Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengulangi lagi, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Kebinasaan, kecelakaan untuk apa pada hari itu untuk orang-orang yang mendustakan. Ai halakun, kehancuran, kebinasaan, wa adzabun syadidun, dan adab yang sangat dahsyat, ya, mengerikan. Yaumal qiyamah, yauma id itu nanti pada hari kiamat, lil mukadzibin ai likulli mukadzibin, untuk setiap orang yang mendustakan bi annallaha huwal ilahul haqq wahdahu la syarikalah. Untuk setiap orang yang mendustakan bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala Tuhan, satu-satunya Tuhan yang berhak disembah, dialah semata, tidak ada sekutu untuknya. Ini apa? La ilaha illallah. Ya. Apa ancamannya? Halak wa adzabun syadid. Untuk siapa? Yang mendustakan la ilaha illallah. Karena orang kafir Makkah, kafir Quraisy Makkah, apa yang paling pertama yang mereka dustakan? 10 tahun Nabi SAW, 10 tahun pertama setelah beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, ya, itu beliau hanya mendakwahkan la ilaha illallah. Bersama dengan itu mereka tolak, mereka ingkar. Ya, bahkan Abu Lahab, ya, ketika Nabi mengumpulkan, ayo sini semua kumpul, ya, beliau dakwahi kaumnya. Beliau bilang, tabban laka ya Muhammad. Alihada jama'atana. Celaka Muhammad, apa hanya karena perkara ini kau kumpulkan kami? Naudzubillah. Dikasih turun apa? Tabbat yada abi lahabi wa tab. Antum tahu Abu Lahab siapa? Apanya Nabi? Omnya Nabi. Ya. Omnya Nabi. Omnya saja kayak sebegitu. Apalagi orang lain. Omnya Nabi, pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, paham ini? Baik. Di sini celaka, kebinasaan, adab yang sangat pedih nanti pada hari kiamat untuk setiap orang yang mendustakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala satu-satunya ilah yang berhak untuk disembah. Begitu pula orang yang mendustakan an-nubuwah, kenabian, wal ba'ats, itu adanya hari berbangkit, wal hisab, adanya hari pembalasan, itu hari kiamat. Semua dapat wail. Ya. Jadi oleh karena itu kita sebutkan tadi al-mukadzibin ini mencakup semua bentuk takdzib. Dia mendustakan la ilaha illallah, mendustakan para rasul, ya, Al-Quran, hari hisab, hari kiamat, mendustakan takdir, ini masuk semua. Masuk semua. Segala bentuk jenis kekufuran masuk situ. Ya, diancam dengan apa? Wailun. Yang ancam dengan apa? Wail. Kita sudah dapat kaidah di tafsir As-Sa'di rahimahullah, itu nakirah, apa faedahnya? Untuk at-ta'zim, mengumumkan besarnya perkara tersebut. Bukan kacang-kacang, bukan kaleng-kaleng. Ya, azim, kecelakaannya ini, kebinasaannya, kehancuran mengerikan. Bukan kecil, ya. Bukan sepele, bukan 1 hari 2 hari. Kekal dalam neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Dan Abu Talib yang dapat yang paling ringan. Bagaimana itu paling ringan siksaan neraka? Ya, batu bara api neraka di telapak kakinya, di bagian yang miring itu, yang bengkok di telapak kakinya antum itu semua ada bengkok.
ahmas namanya, atau dipakaikan sendal dari api neraka, apa yang terjadi? Mendidih otaknya. Jangan tanya antara otak dengan kaki. Paham ini? Bisa dipahami? Otaknya mendidih. Jadi antara otak dan kaki jangan tanya bagaimana modelnya. Paham? Ini khalidina fiha abada. Abu Thalib mati dalam keadaan kafir, musyrik. Paham ini? Tidak akan keluar dari neraka selama-lamanya. Naudzubillah. Jadi hati-hati ya, ini perkara yang sangat penting yang harus kita pahami, kita cermati, itu tauhid. Ya, karena kalau sudah tauhid, ya, tauhid yang tidak ada, yang ada kesyirikan, kekufuran, Anda bilang orang Makassar apa? Tena harapan. Oh, apa harapan apa? Kekal dalam neraka selama-lamanya. Apa mau diharapkan? Sedangkan Allah telah berfirman, innallaha la yaghfiru ay yushraka bih. Tidak akan mungkin Allah ampuni. Kalau mati tidak bertobat sebelum meninggal, selesai. Tidak akan dapat ampunan. Berbeda dosa yang lainnya. Dosa yang lainnya tahtal masyiah. Ya. Masya Allah, insya adzabahu wa insya ghafaralah. Kalau Allah inginkan Allah ampuni, Allah inginkan Allah siksa. Itu tahtal masyiah, itu wa yaghfir ma duna dzalika liman yasha. Itu dibawa kesyirikan. Dosa-dosa besar yang lainnya masih mungkin Allah ampuni tanpa taubat. Tapi kesyirikan, oh jangan. Biar dia baik bagaimana. Coba lihat Abu Thalib. Kurang apa baiknya? Dia yang tolong Nabi, bantu Nabi. Iya, dukung Nabi dalam dakwahnya. Tapi satu, dia tidak punya apa itu? Dia tidak masuk Islam. Ya, antum lihat sejarah itu, perjuangannya Abu Thalib ngeri. Di saat orang-orang kafir Quraisy bersepakat memboikot, menyakiti apa semua, Abu Thalib yang muncul. Ayo tes ponakanku, kamanakanku ini. Awas kau ganggu. Dan dia orang segani, dihormati. Coba lihat. Paham ini? Tapi ternyata apa? Di akhirat masuk neraka. Kekal dalam neraka selama. Orang yang tolong Nabi, bantu Nabi, support Nabi, dan seterusnya. Tapi tidak mau dia ucapkan la ilaha illallah. Ujung-ujungnya apa? Neraka. Kekal dalam neraka selamanya. Tapi coba lihat orang bertauhid. Orang yang masih tersisa tauhid dalam hatinya, dengan bahasa lain, di dalam hadis lain sebutkan apa? Iman. Sebiji dzarrah iman. Itu tauhid masih ada. Titik dalam hatinya. Orang ini tidak akan kekal dalam neraka. Tidak akan kekal. Pasti keluar. Masuk surga. Pasti itu. Itu akidah kita, keyakinan kita. Kapan? Kalau masih ada tauhid. Ini ada harapan ini, firman ya. Masih ada besar harapan, pasti masuk surga. Tidak usah diragukan. Tapi kalau ini yang habis, biar setitik tidak ada. Apa mi? Ini karena teman kasar kan tena harapan. Jadi kalau tena harapan orang bilang begitu, yang lebih tena harapan ya ini orang-orang yang hilang betul-betul tidak ada keimanan tauhid dalam hatinya. Kemudian dia meninggal. Naudzubillah. Ya mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.